Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, hari ke-28 dari 30 hari bersuara dan semakin padat saja jadwal saya, makin susah untuk recording. Ini jujur gue record jam 9 tanggal 28 jam 9 malam ya. Baru selesai kerja dan gue harus pergi lagi mau ketemu temen. Jadi kita cepet aja buat kali ini. Pembahasannya adalah tentang Move On. Film rekomendasi gue tentang Move On adalah salah satu film terbaik Asia, yaitu You Are the Apple of My Eye. Film ini dirilis tahun 2011 dan diadaptasi dari novel karya Gideon Sko, novel semi autobiografi gitu, dan judul aslinya yang versi bahasa Taiwan ya, yaitu Naxie Naxienian Woman Yiqi Cui de Nihai, yang diartikan secara harafiah sebagai Those Years the Girl We Went After Together. Wow, agak gimana gitu ya judul aslinya. Terus gue nggak tahu sih kenapa ini judulnya jadi You Are the Apple of My Eye. Tapi ya lebih bagus aja, lebih misterius gitu dan lebih romantis. Langsung aja kita bahas ke plotnya atau ke sinopsisnya. Jadi ceritanya begini. Pada tahun 1994 ada perempuan yang pintar dan cantik bernama Senjai, dan dia terkenal di kalangan guru-guru dan teman-teman sekolahnya. Terus ada laki-laki bernama Ko Ching Teng. Ko Ching Teng, ya terserah lah gimana nyebutnya. Dia ini seorang apa ya? Anak laki-laki remaja pada umumnya yang mungkin nggak bisa dibilang hidup sederhana, tapi di bawah garis sederhana. Dan dia ini berandal dan juga pemalas, dan dia ini termasuk orang yang cuek. Bahkan ketika teman-temannya suka kepada Senjai, dia doang yang bilang enggak kok, gue nggak tertarik. Nah, pada suatu ketika Senjai lupa bawa buku di pelajaran bahasa Inggris. Terus dengan paniknya gitu ya kan, dia udah mau ngaku bahwa dia nggak bawa buku. Si Ko Ching Teng jadi pahlawan kesiangan gitu. Dia ngasih buku bahasa Inggrisnya ke Senjai. Terus Senjai kayak terenyuh, tersentuh gitu ngelihat kedermawanan dan rela berkorbannya si Ko Ching Teng untuk Senjai, dan akhirnya si Ko Ching Teng dihukum. Nah, selesai pelajaran itu, Senjai kayak ya gimana ya, namanya cewek yang sopan gitu dan pintar ya kan, dia ngucapin terima kasih, tapi kayak Ko Ching Teng nggak biasa digituin. Jadi malah jadi sengak gitu, jadi sombong si Ko Ching Teng. Terus si Ko Ching Teng ngomong gini, ya udahlah nggak apa-apa, gue udah biasa kok dihukum. Kan aneh kalau misalkan lo yang sempurna tiba-tiba jadi nggak sempurna gara-gara nggak bawa buku gitu, dan lo yang harus dihukum. Jadi itu alasan Ko Ching Teng ngasih pinjem buku bahasa Inggrisnya dan membiarkan dirinya dihukum. Nah, si Senjai ternyata ngerasa kayak, wah gue gak bisa gini nih, dia udah ngebantuin gue, dan Senjai ngerasa punya utang budi gitu ya kan ke Ko Ching Teng. Terus akhirnya si Senjai pengen nyelamatin nilai-nilainya Ko Ching Teng lah. Istilahnya ngebikin dia paling gak mulai rajin belajar dan mau peduli dengan apa yang harus dia lakukan di sekolah gitu loh. Nggak cuek-cuek banget. Dan mengubah jalannya si Ko Ching Teng supaya jadi lebih baik dan bisa punya harapan baru gitu dalam menghadapi hidupnya. Nah, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Singkat cerita, mereka udah mau masuk universitas, dan ketika mereka harus persiapan tes, si Ko Ching Teng ini merasa ya nilainya udah lumayan gitu ya kan, dan dia pede untuk ngambil ujian masuk universitas negeri. Nah, ketika lagi ujian, Ko Ching Teng ternyata berhasil masuk ke universitas negeri yang dia pengenin.
Cuman ternyata Senciai itu gagal masuk karena di hari ujian itu Senciai sakit dan dia nggak bisa konsen untuk menyelesaikan semua ujian dengan tepat lah istilahnya. Nah semenjak saat itu kedekatan antara Kucing Teng dengan si Senciai makin erat ya, dan mereka harus ngejalanin long distance relationship gitu. Selama mereka berkuliah, mereka sambil beradaptasi dengan keadaan kampus, juga mereka saling telepon-teleponan gitu di telepon umum kampus. Nah itu lucu-lucu banget tuh adegan-adegannya. Habis itu ketika liburan tiba, mereka memutuskan dan berjanji untuk bertemu gitu dan liburan bareng lah istilahnya, kayak ngedate ya nggak sih? By the way, pada saat itu adalah ngedate pertamanya Senciai dengan Kucing Teng. Ketika udah selesai ngedate kayak di akhir hari gitu ya kan, Kucing Teng nggak berani untuk ngungkapin perasaannya ke Senciai. Dan sebenarnya cara mengungkapkannya Kucing Teng itu aneh karena dia bertanya ke Senciai, "Eh, lu kira-kira cinta nggak sih sama gua?" Terus dia cuman bilang jangan dijawab dulu, gue belum siap untuk dengerin jawabannya. Nah, waktu itu Senciai menjawab di sebuah scene. Mereka lagi kayak bukan ngegambar, eh nulis harapan di semacam lampion gitu, lampion kertas. Jadi di setiap sisi itu ditulis keinginan atau harapan mereka. Nah, Senciai itu nulis di situ apakah dia sebenarnya cinta apa enggak. Terus lampionnya diterbangin. Wah keren banget itu pas adegan itu, sumpah romantis. Terus pas selesai dari ngedate itu, mereka kembali lagi ke rutinitas kampus gitu ya kan, sampai akhirnya suatu saat Kucing Teng bikin masalah. Dia kayak bikin duel underground gitu dan ngundang Senciai untuk nunjukin ibaratnya kekuatan dia sebagai laki-laki, bahwa dia laki-laki yang jantan dan pantas nih buat Senciai. Nah bukan malah bikin Senciai luluh, malah bikin Senciai ilfeel karena dia nggak ngelihat Kucing Teng yang dia kenal gitu loh, malah orang yang berbeda. Terus setelah kejadian itu mereka hubungannya mulai renggang dan mulai jalan masing-masing. Ya move on lah ibaratnya. Jadi Senciai dengan hidupnya sendiri, dengan kuliahnya, dan dengan kisah cintanya. Kucing Teng juga sama kayak gitu. Singkat cerita, Senciai akhirnya menikah dan sebelum hari pernikahan dia kayak ngundang teman-temannya gitu, ngasih undangan ya kan, supaya mereka bisa kumpul di pernikahan Senciai. Kucing Teng yang sebenarnya masih ada rasa ke Senciai di saat itu mulai merelakan Senciai dengan hidup barunya. Kayak gitu. Sejujurnya ini film yang bagus dan itu tadi cuman sepenggal cerita yang bisa gue share. Secara keseluruhan mereka menceritakan juga tentang persahabatan dan move on versi sahabat-sahabatnya mereka gitu. Keren banget deh. Nah ibaratnya nih kalau lo lagi jatuh, salah satu contohnya mungkin ada di film ini gitu. And by the way, langsung aja mungkin gua bahas ke pemerannya. Yang spesial di film ini ada Bobo Ho atau Stephen Chow. Dia ketika udah dewasa gitu ya kan, main di film ini sebagai Xie Ming Ho. Tapi bukan pemeran utama, dia kayak pemeran pembantu utama gitu deh. Nah pemeran utamanya ada Kaiko as Kucing Teng. Terus ada Michelle Chen sebagai Senciai. Terus supporting lainnya ada Awodok sebagai Sao Kuo Sheng. Terus Stephen Chow sebagai Xie Ming Ho. Terus Emerson Tsai sebagai Liao Ying Hung. Terus ada Yen Seung Yu sebagai Su Bo Chun. Dan Wan Wan sebagai Hu Chiawei. Mungkin agak ribet dan ngebingungin kalian ya, karena yang dari tadi gue bahas kan Kucing Teng sama Senciai doang. Makanya
Biar nggak penasaran dan bingung-bingung, langsung aja nonton You Are the Apple of My Eye. Film Taiwan yang bagus banget. Salah satu film romantis remaja yang gue suka, sumpah. Kayak gitu. Ya, ngomong-ngomong tentang move on, sejujurnya move on itu adalah hal yang tidak mudah dilakukan, tapi bagaimanapun caranya kita harus tetap melakukannya. Mungkin lo ketika terpuruk, patah hati, gagal, dan lain-lain, akan butuh waktu yang berbeda-beda gitu ya kan tiap orang. Tapi ingat satu hal, sebelum move on lo harus menerima keadaan. Menerima apapun yang terjadi, baru abis itu pelan-pelan nyusun rencana, eksekusi rencananya, sampai akhirnya lo bisa menjalani hidup lo kembali, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi down, yang lagi susah atau yang lagi patah hati, ya udah, terima aja dan nangis juga nggak apa-apa kok. Kalau emang bebannya terlalu berat, ya lepasin aja supaya lo bisa berjalan dan berlari untuk mengejar atau melanjutkan kehidupan lu kembali, kayak gitu. Segitu aja mungkin untuk kali ini. Gua gak banyak lagi bisa ngomong karena gua harus ke tempat teman gua. Dan thank you buat yang udah dengerin. Ciao. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gue lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.